Sir! Aduh, tolong saya dulu Bapak. Kurang ajar di sini. Munafik lu. Awalnya kami ada kegiatan rapat, seyogianya ada rapat itu mulai dari jam 10, tapi dia molor ke jam 11 lewat, 11.15. Jadi sampai di sesi tanya jawab, saya tanyakan ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama tentang kinerjanya panitia yang tidak didukung oleh kegiatan seperti konsumsi untuk panitia, kegiatan US. Dan hal yang kedua saya tanyakan tentang ada laporan dari Pak Kepala terhadap saya di dinas yang kemarinnya tanggal 30 itu saya menghadap itu tujuan saya untuk cari tahu klarifikasi tentang ijazah SK yang masih statusnya tenaga fungsional umum. Tapi ternyata ada laporan juga bahwa saya kerja tidak jelas. Jadi saya langsung sampaikan itu, mohon konfirmasi dari kepala sekolah. Ternyata beliau tanggapi dengan negatif, dengan nada kasar, langsung banting meja dan datang pukul saya di tempat duduk saya. Jarak antara saya dan dia ada 4 orang. Ada langgar 4 orang, dia baru sampai saya, beliau pukul saya, pukul kena di bahu. Lanjut beliau ambil meja dan pukul saya pakai meja, ambil kursi dan pukul saya pakai kursi. Saya sempat, waktu pukul pertama saya sempat tangkis, jadi kena di tangan yang sekarang ada biru, sudah di visum juga. Terus yang keduanya saya sempat tangkis karena beliau pukul share muka saya, jadi saya tangkis. Itu bersamaan juga anaknya sudah pukul saya dari belakang, pukul saya, lempar saya, dan maki dengan cacian, buti tolong segala macam. Tapi saya tidak respon karena anak perempuan, jadi saya tidak respon. Dia juga, anaknya juga honorer di situ, jadi saya tidak terlalu respon. Anaknya lari keluar dan berteriak bahwa Budi Tolo sudah pukul kesmati bapak saya, padahal saya tidak pukul. Tapi waktu berteriak di luar, kami geser ke arah pintu. Istrinya sudah bawa balok, bawa kayu kering dan batu. Jadi sempat istrinya masuk dan aniaya pukul saya di dalam ruang rapat itu. Pukul kena? Iya, pukul kena. Itu kena pertama di kepala, terus lempar. Jadi karena ada salah satu masyarakat yang namanya Iwan, mungkin di video itu berbaju merah tidak salah. Dia pertama yang masuk dan tarik saya, seret saya di tangan kanan saya untuk suruh keluar. Masuk keluar itu bilang kita ke rumah kepala sekolah, tapi teman-teman yang lain lerai bilang jangan. Bersamaan juga ada anak masyarakat, oknum pemuda sudah datang, sudah langsung mau pukul saya. Jadi karena saya takut, saya lari. Ada beberapa yang sudah lempar saya, ada yang kena, tapi saya sudah lari belakang. Saya sampai di, mungkin yang muncul di video, ada dengan suara tolong, pale tolong. Itu, jadi saya lari ke lapangan. Di lapangan itu saya dipukul lagi oleh kepala sekolah, dicaci maki lagi seperti yang ada di video yang viral di media sosial itu. Jadi HP saya dirampas. Yang rampas itu ada salah satu tanta di situ, nama Dengsi dan istri kepala sekolah yang rampas HP saya. Itu HP saya dirusakkan juga. Terus mereka seret kembali saya ke sekolah. Di sekolah yang sempat saya dengar itu, karena sudah rasa sakit semua dan ingatannya sudah tidak bisa, tapi saya dengar bahwa bunuh kasmati sudah dia sendiri di sini. Bunuh kasmati sudah, Kimai kurang ajar segala macam. Itu makian dari anak dan istrinya. Jadi saya dipukul lagi oleh beberapa anak sekolah, beberapa mantan anak sekolah yang pukul sambil maki saya di depan teras. Selanjutnya saya diselamatkan, dilerai oleh beberapa teman. Terus
Yang akhirnya saya diselamatkan lari ke kantor desa. Kantor desa itu di belakang sekolah. Kami lompat lewat belakang sekolah, baru masuk di kantor desa. Di kantor desa baru mereka tidak datang ikut lagi. Jadi saya di sana saya langsung dengan masih duduk sementara. Terus mereka dari aparat desa hubungi kepala desa. Mereka hubungi desa suruh saya lapor ke Polres, lapor ke polisi. Tapi saya belum sempat lapor, cuman waktu mau antar pulang supaya selamatkan diri pulang, sekretaris desa antar saya kembali pulang. Tapi sampai di rumahnya, sampai rumah Pak Kepala masih ada ancaman, seperti ada ancaman begitu bahwa dia harus kasih mati sudah. Tapi memang kepala itu ancamannya dari istrinya juga. Jadi sekretaris antar saya ambil pakaian di mes. Sekretaris antar saya dan antar saya di Cabang Silu, terus saya lanjut ke Polres untuk buat laporan polisi. Dari masalah ini saya sudah buat laporan di polisi. Besar harapan saya supaya saya serahkan semuanya kepada proses hukum supaya itu prosesnya bisa berjalan yang bagus. Yang lain yang harapan saya itu bahwa saya rasa terancam sekali. Jadi hari Jumat kemarin hari Kamis kemarin saya sudah ke dinas untuk buat laporan, buat informasi ke dinas karena dari hal ini baik saya dan keluarga saya rasa tidak nyaman, tidak sejahtera karena kejadian ini baru kejadian pertama yang kejadiannya langsung kena saya dan di jam dinas lagi. Saya masih pakai pakaian dinas, jadi mereka sedih sekali. Jadi mereka berharap supaya kalau boleh saya jangan lagi ditempatkan di sekolah itu. Jadi mulai Kamis kemarin saya sudah buat, mulai hari Kamis juga saya sudah dinas di kantor sementara, untuk sementara dinas kantor untuk kedepannya. Papa izin, apakah sebelum kejadian ini Papa pernah selisih paham juga dengan kepala sekolah atau ada kejadian apa begitu? Tidak pernah selisih paham. Mungkin kalau dalam kegiatan rapat kami sering debat, usul-saran itu sering ada, tapi sampai baku ancam tidak. Jadi kali pertama juga yang terjadi pada saya dan saya rasa trauma, takut sekali dengan ini. Karena yang aniaya saya ini bukan kepala sekolah saja. Coba kepala sekolah saja bagus, karena itu masih dalam kegiatan dinas dan kepala sekolah berselisih paham mungkin bisa. Tapi ini sampai istri, anaknya dan oknum pemuda yang bekas anak didik saya itu yang buat saya agak resah sedikit. Dan di laporan polisi itu Bapak sudah laporkan berapa orang? Di laporan polisi saya sudah buat laporannya ada 6 orang. Siapa-siapa itu? Di laporan polisinya saya buat 6 orang, pemuda, oknum pemuda 3 orang. Itu ada yang seingat saya saja, karena saya sudah sakit sekali dan saya buat laporan, tapi rasa bukunya banyak, tapi yang sempat saya hafal itu hanya 6 orang itu. Istri, kepala sekolah, istrinya, anaknya, dan ada 3 pemuda. Yang 3 pemuda yang aneh saya rasa sakit. Kalau mantan anak didik tuh berapa orang yang pukul? Mantan anak didik 3 orang itu. Itu namanya siapa? Salah satu, mereka satu Goris Tanone, yang kedua Daniel Laut, dan yang ketiga Roni Meka. Yang saya sesal itu yang Goris Tanone itu sempat maki saya dan dia katakan bahwa ini Pak Guru Lutitolo ini hari baru saya kau. Padahal biasanya ketemu dia senyum Pak Guru dengan bagus sekali. Saya rasa resah sekali sikap.